Timnas Cina benar-benar sedang dalam kondisi remuk redam setelah pasca 3 kekalahan beruntun di round 3. Ya, dari 3 laga yang dilakoni, Kim Sejuta Panda itu mesti takluk 1-3 dari Jepang, 1-0 dari Arab Saudi, dan 0-2 dari Australia. Sesuatu yang kemudian membuat fans di sana ngamuk dan menuntut federasi untuk memecat Branko Ivankovic. Sebab di bulan Juni nanti mereka akan bertanding melawan Indonesia dan Bahrain. Dengan 2 pertandingan sisa, Cina harus bisa amankan poin penuh jika ingin tetap menjaga asa lolos ke babak round 4. Selain itu, Indonesia yang saat ini punya skuad yang cukup oke, kayaknya emang belum puas karena PSSI sudah mempersiapkan 3 pemain keturunan baru yang nantinya bakal menyempurnakan kejutan Indonesia. Emang harus diakui, kalau dalam beberapa tahun terakhir Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka telah membuktikan kualitasnya dengan mampu bersaing dengan tim-tim elit di Asia. Mulai dari lolos ke babak 16 besar Piala Asia, lolos ke babak semifinal Piala Asia U23, serta terbaru Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan di babak round 3 ini, Indonesia yang sebelumnya dianggap sebagai pelengkap justru berhasil menunjukkan taringnya dengan mampu bersaing di papan atas klasemen sementara dengan catatan 9 poin dari 8 pertandingan yang telah dimainkan. Bahkan Indonesia kini masih berpeluang besar untuk amankan 1 tiket langsung ke Piala Dunia 2026 atau sesuai target awal mengamankan peringkat 3 atau 4 lalu berjuang di round 4. Sementara itu, jika melihat perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh timnas sekarang, maka wajar banyak media-media khususnya dari luar negeri yang terus mencari tahu soal perkembangan skuad Garuda. Dan setelah melihat perombakan cukup besar di awal tahun 2025 ini, dengan melihat kinerja baru dari pelatih dan asisten pelatih dari Belanda pada 2 match di bulan Maret kemarin, membuat beberapa pemain keturunan yang sulit didapatkan kini mulai yakin dan memantapkan diri untuk bisa berjuang bersama Indonesia menuju Piala Dunia. Dan melihat segala perubahan yang ada, jelas membuat Cina sebagai calon lawan Indonesia selanjutnya merasa cukup was-was. Karena sekali lagi, kedua tim sama-sama butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan raihan 9 poin. Timnas Indonesia masih punya 2 jadwal pertandingan lagi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Adalah Cina dan Jepang yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia selanjutnya pada Juni mendatang. Dan harus diakui, kalau Alex Pastoor memang sering disebut sebagai pelatih Timnas Indonesia yang asli. Sebelumnya, pengamat sepak bola Belanda memberikan pernyataan bahwa Alex Pastoor dianggap sebagai pelatih Timnas Indonesia yang asli, bukan Patrick Kluivert. Dalam kemenangan lawan Bahrain, Alex Pastoor dianggap sangat aktif memberikan saran kepada Patrick Kluivert. Bahkan di luar kepentingan skuad, Alex lebih sering aktif, seperti memantau pemain dan pernah juga mendatangi pemain keturunan demi bisa membela Garuda. Dan patahan kata dari cerita asisten 58 tahun tadi tak hanya menggema di ruang-ruang redaksi Eropa, tapi sampai ke hati para pemain keturunan yang selama ini hidup di antara 2 dunia. Meski kaki mereka tumbuh di tanah asing, tapi darah mereka masih merah putih. Mereka tahu memilih Indonesia di saat sekarang adalah sesuatu yang berharga. Dan kini, beberapa diaspora bermain di Akademi Top, berlatih dengan standar terbaik, siap pulang kampung ke Indonesia. Efek dari cerita Sir Alex jadi pesan positif kepada para pemain keturunan lainnya untuk gabung timnas. Indonesia bisa memberikan pengalaman yang tak pernah mereka bayangkan, dan itu kenapa saat ini kita juga melihat makin banyak pemain grade A yang siap dan makin tertarik untuk membela timnas Indonesia. Seperti Mauro Zylstra, telah mengakui dirinya akan terbang menuju ke Indonesia, tinggal menunggu respon dari PSSI apakah bakal menyetujui atau enggak. Striker 20 tahun ini juga sedang mempunyai banyak waktu luang setelah tuntas mengantarkan klubnya FC Volendam keluar sebagai juara di Liga 2 Belanda dan dipastikan promosi ke Eredivisie musim depan. Selain itu ada juga Miliano Jonathans yang sudah menemui PSSI di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Penyerang sayap milik FC Ultra ini jadi nama terdepan yang disebut-sebut akan segera berpaspor Indonesia. Proses naturalisasi pemain 21 tahun ini diketahui masih terus diupayakan dengan kedatangan sang ayah Dennis Jonathans ke Jakarta. Uniknya, ayah dari Miliano ini membuat publik terkejut di sela-sela kunjungannya ke tanah air, yang ternyata untuk menjadi seorang mu'alaf pemeluk agama Islam. Hal mengejutkan ini telah dikonfirmasi oleh Hamdan Hamadan selaku penasehat khusus Menpora.
Dan dari kedekatan orang tua Miliano dengan Indonesia ini, diperkirakan membicarakan masa depan sang anak juga bersama timnas. Satu nama lagi yang mengejutkan datang dari rekan Eliano Randers. Dia adalah Tristan Guyer. Semua tahu kalau pemain PZ Zwolle udah resmi dihubungi PSSI dan ia sangat antusias untuk membela Indonesia. Terbukti, saat dalam wawancara dengan Football Internasional, pemain Ajax Amsterdam yang tengah dipinjamkan ke PZ Zwolle ini mengaku terus mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Saya respect terhadap sepak bola Indonesia. Saya melihat perkembangan timnas Indonesia, ungkapnya kepada Football Internasional. Ya, diketahui Tristan memiliki garis keturunan yang jelas, yaitu dari ibunya yang berasal dari Maluku. Ia sangat eligible untuk memilih garis keturunan Indonesia sebagai negara yang siap menampung karir internasionalnya. Nah, soal keberlanjutan proses, kabarnya Tristan akan terbang ke Indo pada akhir Mei setelah kompetisi Eredivisie kelar. Ia bukan datang sebagai tamu, tapi sebagai anak-anak yang ingin kembali pada tanah yang dulu hanya hidup dalam cerita keluarga dan kini menjadi kenyataan yang ingin mereka bela. Tapi meski belum ke Indonesia, pengetahuan Tristan soal negeri leluhurnya sudah banyak, mengingat Eliano sangat sering mendekatinya. Pokoknya, Mang Eli ini seperti jadi agen buat memantapkan hati seorang Tristan. Sementara itu, melihat persiapan demi persiapan yang dilakukan oleh PSSI untuk pertandingan di bulan Juni mendatang, membuat Cina justru makin mencak-mencak. Karena sebelumnya Pak Erik bilang kalau bulan Juni kemungkinan gak akan menambah pemain baru. Tapi ternyata bergerak dalam senyap. Karena sekali lagi PSSI memberikan target awal untuk amankan peringkat 3 atau 4. Dan jika bisa kalahkan Cina di GBK nanti, akan membuat posisi Indonesia makin aman di peringkat 3 atau 4, lalu berjuang habis-habisan di babak round 4. Meski semua tahu, kalau babak round 4 cukup berat, mengingat Indonesia sudah dinanti tim-tim asal Timur Tengah, termasuk panitia Piala Dunia musim lalu, yakni Qatar. Dan terlepas dari apapun, semoga Patrick Kluivert bisa membawa timnas Garuda terbang lebih jauh lagi. Karena jika melihat peluang yang ada, kok eman-eman rasanya kalau nggak di all-in sekalian. Apalagi masyarakat Indonesia sudah nggak sabar untuk melihat timnas kesayangan mereka bermain di pentas panggung dunia.